balik lagi di channel aku, Pradipta Rahayu, dengan aku sendiri, Pradipta. Nah, lama banget ya kita nggak jumpa. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan juga kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, agar kita bisa sama-sama memutus mata rantai dari COVID-19 dan juga kita bisa menghindari dari virus tersebut ya. Jadi, pastinya kalian penasaran dong, barang apa lagi sih yang pingin aku review kali ini? Jadi, yang bakal aku review kali ini adalah alat kecantikan ya teman-teman. Ini khususnya buat kalian para wanita yang suka banget punya masalah tentang perbuluan, baik itu bulu kaki, bulu ketiak, bulu tangan, ataupun bulu apapun. Kalian bisa menggunakan alat ini untuk meminimalisir pertumbuhan bulu-bulu tersebut. Jadi kalian nggak usah lagi repot-repot pusing-pusing mempermasalahkan bulu-bulu kalian buat kalian yang nggak suka ya. Jadi langsung aja, barang apakah itu? Jadi barang ini adalah ini dia. Jadi ini tuh adalah Rechargeable Lady Epilator dari Hemi. Walaupun tulisannya Kimai, tapi ini adalah produknya Cina, jadi sebutannya adalah Hemi. Nah, kalau misalnya aku salah pengucapan, aku mohon maaf karena aku bukan orang Cina. Dan kalian bisa perbaiki di kolom komentar ya. Nah, kalau kalian penasaran alat ini tuh apa? Jadi, ini tuh adalah epilator, alat pencabut bulu buat kalian yang nggak suka akan pertumbuhan bulu. Jadi alat ini tuh bisa menghilangkan bulu-bulu yang ada di badan kalian yang kalian tidak sukai. Dan sifat dari alat ini adalah mencabut ya teman-teman, bukan mencukur. Jadi alat ini tuh berguna untuk meminimalisir pertumbuhan kembali bulu-bulu yang sudah kalian cabut. Kalaupun nantinya akan tumbuh, dia akan menghasilkan bulu-bulu yang halus, tidak kasar, tidak besar-besar ataupun jabrik. Dan juga rentang waktu pertumbuhan bulu ketika mencabut menggunakan alat ini akan lebih lama daripada ketika kalian mencukurnya ya. Jadi alat ini tuh membuat kalian gak sering-sering dalam mengatasi perbuluan yang kalian miliki. So, gak usah berlama-lama, langsung aja aku review ya. Tapi sebelum aku review, aku ingetin sama kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalian boleh komen apapun di kolom komentar, produk apa lagi sih yang pingin direview, atau juga kalian boleh tanya tentang produk ini kalau misalnya ada kekurangan ketika aku menjelaskannya ya. Kalian boleh komentar di bawah ini, atau juga kalian bisa langsung DM aku di Instagram di @pradiptarahayu. Insya Allah bakal aku jawab pertanyaan kalian semuanya. Jadi langsung aja kita masuk ke tahap review. Jadi yang pertama kali aku bakal review adalah soal packagingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, penampilan packagingnya itu seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, untuk bagian sini dia tuh langsung kelihatan oleh alat itu sendiri. Dan untuk bagian belakangnya penampilannya seperti ini. Nggak ada yang spesial dari packagingnya, karena packagingnya tuh benar-benar simple. Tapi walaupun simple, dia tidak terlihat seperti murahan ya teman-teman, bisa lihat. Simple banget ya, nggak ribet-ribet amat packagingnya, tapi dia tetap terlihat elegan banget. So, kita nggak usah berlama-lama di bagian packagingnya. Kita langsung masuk aja ke bagian isinya ya. Jadi langsung aja kita buka. Nah, untuk bagian depannya teman-teman bisa lihat, di sini terdapat alat pencabut bulu itu sendiri. Dan juga di sebelahnya terdapat kabel indikator casnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau alat dari casnya ini benar-benar lucu. Biasanya alat cas itu hanya kabel yang memanjang biasa, tapi di sini dia itu bentuknya seperti kabel telepon yang melungker seperti itu. Dan juga untuk bagian belakangnya di sini teman-teman bisa lihat, sudah disisipi tasnya atau pouchnya untuk tempat dari epilator ini sendiri. Dan juga kita mendapatkan buku petunjuknya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini buku petunjuknya, ini tasnya, dan ini juga alat dan kabel casnya.
Jadi itu untuk isinya. So, kita langsung masuk ke tahap alat epilatornya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat untuk alat epilatornya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi alat ini tuh dilengkapi oleh beberapa fitur. Yang pertama adalah lampu senter, yang kedua adalah tombol on off. Aku mau jelasin ke teman-teman kalau lampu senternya ini sudah langsung terhubung oleh tombol on off-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyalakan tombol on-nya, lampu senternya ini langsung menyala ya. Jadi seperti ini, teman-teman lihat ya. Nah, jadi lampu senternya menyala dan juga pada bagian pencabutnya ikut berputar ya teman-teman. Yang ketiga adalah lampu indikator ketika dicas. Yang keempat adalah bagian ini adalah bagian pengecasannya. Jadi dia tuh bukan berbentuk USB tapi colokan seperti ini ya teman-teman. Dan yang paling utama adalah bagian ini. Jadi bagian ini adalah bagian yang akan mencabut bulu-bulu kita ketika kita menggunakan alat epilator ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini mata pisaunya itu berbeda dengan alat pencukur karena alat ini bukan sifatnya mencukur tapi mencabut. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Inilah alasan kenapa pada bagian ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah itu untuk bagian fitur-fitur yang ada pada epilator ini. Nah selanjutnya aku bakal jelasin bagaimana sih cara penggunaan epilator ini. Langsung aku praktekin. Tapi sebelum menggunakan epilator ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa aja larangan-larangan yang tidak diperbolehkan ketika menggunakan epilator ini ya. Yang pertama, ketika kalian menggunakan epilator ini, tetap pastikan kalau alat ini dalam keadaan kering, tidak dalam keadaan basah, tidak terkena air, pokoknya tidak terkena cairan apapun ya teman-teman. Yang kedua, ketika kalian menggunakan epilator ini, kalian harus menghindari dari penggunaan air. Jadi, ketika kalian menggunakan alat ini, bagian yang kalian ingin cabut bulunya harus dalam keadaan kering, tanpa ada cairan di bagian tersebut ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena hal tersebut bisa membuat epilator ini menjadi konslet dan rusak ya teman-teman ketika ada cairan yang masuk ke alat ini. Tapi kalian tetap boleh menggunakan krim pada bagian yang akan kalian cabut bulunya. Krim apapun boleh, mau krim buat pencabut, pelambat pertumbuhan bulu, atau hand body, atau apapun itu boleh. Asalkan sebelum menggunakan epilator ini kalian pastikan bahwa bagian tersebut sudah kering atau cairan tersebut sudah menyerap ke kulit kalian ya. Nah, ini berfungsi untuk menjaga keamanan kalian ya. Tapi kalau kalian tidak ingin menggunakan krim juga tidak apa-apa, karena alat ini tuh cocok untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Larangan selanjutnya adalah jangan gunakan epilator ini dalam keadaan dicas ya teman-teman. Jadi kalian harus mencabut terlebih dahulu dari casnya ketika ingin menggunakan epilator ini ya. Selanjutnya, ketika kalian mengecas epilator ini, usahakan jangan lebih dari 15 jam karena baterai epilator ini akan penuh dalam waktu 8-10 jam ya. Dan juga epilator ini tuh bisa digunakan selama 30 menit tanpa berhenti. Tapi kalian bayangin deh, 30 menit tanpa berhenti, kalian tuh mau nyukur apa sih selama itu gitu loh. Palingan juga cuma 5-10 menit atau 15 menit, nggak bakal deh nyampe 30 menit. Jadi durasi penggunaan epilator ini benar-benar lama ya. So, tahap selanjutnya aku bakal nyobain ya. Tapi sebelum nyobain, aku mau ngasih tahu kalian jangan skip video ini biar kalian nggak salah mendapatkan informasinya. Dan juga aku mau ngasih tahu ke kalian di akhir video nanti aku bakal ngasih tahu apa sih kekurangan dari produk ini dan juga apa sih kelebihan dari produk ini. Aku juga mau ngasih tahu kalian kalau nanti aku bakal nyobain, di satu sisi aku menggunakan krim dan juga di satu sisi aku tidak menggunakan krim apapun, jadi benar-benar kering ya teman-teman. Jadi kita bakal ngeliat apa sih perbedaannya. Jadi langsung aja masuk ke tahap pencobaan.
Jadi teman-teman, ini aku gunain untuk kaki sebelah kanan terlebih dahulu ya. Nah, untuk kaki sebelah kanan ini aku tidak menggunakan krim apapun. Jadi benar-benar kaki yang sebelah kanan ini dalam keadaan kering tanpa ada cairan apapun ya. Terus penggunaan epilator ini benar-benar mudah ya. Kalian tinggal nyalain aja tombol on-nya, kemudian kalian aplikasikan ke bagian yang ingin dicabut ya bulunya. Untuk posisi epilatornya, ketika kalian mengaplikasikannya ke bagian yang ingin dicabut, di dalam petunjuknya itu tertera 90 derajat ya teman-teman. Tapi ketika aku mencobanya, sebenarnya nggak harus 90 derajat, terserah kalian. Yang penting dia harus searah. Dia nggak boleh bolak-balik, nggak boleh, jadi harus satu arah ya teman-teman. Aku mau ngasih informasi ke kalian kalau epilator ini nggak bisa satu tarikan langsung mencabut secara tuntas bulu-bulu kalian ya. Jadi kalian harus mengulangi terus-menerus sampai bulu-bulu kalian itu bersih ya teman-teman. Jangan lupa sesekali kalian harus mematikan epilator ini untuk membersihkannya ya. Kalian cukup membersihkannya menggunakan kuas seperti ini. Kalian lihat ya, ini bulu-bulunya rontok semua. Jadi ini tuh untuk hasil penggunaan epilatornya teman-teman. Ini benar-benar bisa mencabut bulu kalian. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya benar-benar bersih. Dan juga bulu-bulunya tuh hilang secara sempurna. Kalaupun masih ada berarti ini belum terkena epilatornya. Teman-teman bisa lihat ya. Next, selanjutnya kita ganti ke kaki sebelah kiri ya teman-teman. Di sini di kaki sebelah kiri aku menggunakan krim hand body. Jadi setelah aku aplikasikan krim hand bodinya, aku biarin dulu selama beberapa menit biar krimnya itu mengering dan juga menyerap ke kulit ya. Jadi pastikan krimnya itu benar-benar kering, gak ada lagi cairan yang tersisa. Kalau krim cairannya sudah mengering dan juga menyerap ke kulit kalian, kalian bisa langsung menggunakan epilatornya ya. Cara penggunaannya sama dengan yang seperti tadi, jadi nggak ada perbedaan mau dia menggunakan krim atau enggak. Cara posisinya ketika menggunakan epilator ini benar-benar sama ya. Ini hasil kaki kiri ya teman-teman. Ketika sudah dicabut bulunya menggunakan epilator ini ya teman-teman. Lihat hasilnya benar-benar bersih banget. Bulunya tercabut dengan sempurna ya. Jadi yang pertama-tama aku bakal ngasih tahu terlebih dahulu kalau epilator ini benar-benar berfungsi bisa mencabut bulu kalian. Teman-teman bisa lihat tadi di bagian pas aku mencabut bulu kakiku menggunakan epilator ini ya teman-teman. Nah, tapi di sini aku ngasih tahu ada beberapa kekurangan dan juga ada beberapa kelebihan yang teman-teman harus tahu. Kelebihan dari alat ini adalah dia bisa benar-benar mencabut dan juga bisa membasmi sampai akar-akarnya. Itu yang pertama kali aku sukai dari epilator ini. Yang kedua, dia mudah banget kita bawa kemana-mana. Ketika kita mau berpergian, ini nih mudah banget dibawa ya teman-teman kalau kita sewaktu-waktu membutuhkannya. Karena selain dia mini dan tidak memakan banyak tempat, dia juga menggunakan baterai cas. Jadi kita bisa ngecas dia dimanapun. Selanjutnya, kelebihannya adalah harganya benar-benar murah. Membuat alat ini menjadi ramah banget di kantong ya teman-teman. Jadi buat kalian yang low budget, alat ini tuh bisa banget kalian miliki. Kalau kalian penasaran dengan harga alat ini, kalian bisa langsung cek di description box karena di situ sudah tertera link di mana tempat aku membeli alat ini. Jadi kalian bisa langsung cek ya. Namun dari beberapa kelebihan tadi, ada beberapa kekurangan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah buat kalian yang tidak terbiasa mencabut bulu, ketika menggunakan alat ini dia tuh akan sedikit sakit. Tapi kalau misalnya kalian sudah sering untuk mencabut bulu, alat ini tuh nggak kerasa sakit gitu loh teman-teman. Dan di sini aku mau ngasih tahu caranya gimana biar bisa mengurangi sakit ketika menggunakan alat ini. Jadi biar bisa mengurangi rasa sakit, kalian bisa mengakalinya dengan menarik sedikit kulit kalian seperti ini. Jadi kayak ditarik gitu loh.
kayak dikencangkan kulit kalian. Habis itu baru kalian cabut bulunya menggunakan alat ini. Jadi harus bersamaan ya. Selanjutnya, kekurangan dari alat ini adalah kalian tidak bisa mendapatkan penghilangan bulu secepat ketika kalian mencukur ya teman-teman. Jadi untuk sekali pencabutan kalian tuh harus mengulanginya lagi. Jadi kalian tuh sedikit memakan waktu lebih lama ketika menggunakan alat ini ya teman-teman. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu fungsi dari lampunya ini menurut aku nggak terlalu berguna. Walaupun dia memberikan cahaya, tapi dia tuh nggak bisa fokus ke titik yang bakal kita ingin cabut gitu loh. Jadi cuma sebagai penerangan biasa aja gitu. Awalnya aku kira ketika ada senter ini, kita bisa lebih fokus area mana yang ingin kita cabut bulunya. Ternyata ketika cahayanya menyala, cahayanya itu terlalu melebar luas ya teman-teman. Kekurangan terakhir adalah alat ini tuh memiliki suara yang terlalu keras, jadi dia tuh bakal berisik banget. Teman-teman denger ya. Itu tuh membuat kita menjadi takut ketika kita akan mengaplikasikan alat ini ke bagian tubuh kita. Kita akan beranggapan bahwa alat ini tidak aman. Padahal alat ini tuh aman gitu loh. Tapi karena suaranya yang begitu keras, membuat kita menjadi takut. Jadi itu kekurangannya ya teman-teman. Nah, tadi kan aku ngasih tahu bahwa ada bagian yang bakal aku kasih krim dan juga ada bagian yang tidak menggunakan krim ya teman-teman. Nah, aku mau ngasih tahu kalau ketika kita mencabut bulunya tidak menggunakan krim apapun, bulunya itu menurut aku bakal lebih susah dicabut ya daripada ketika kita sudah menggunakan krim terlebih dahulu ya teman-teman. Dan aku tadi juga sudah mencoba untuk mencukur bulu ketiak, tapi aku nggak tampilin di video ini ya teman-teman. Menurut aku, antara mencabut bulu kaki dengan bulu ketiak, rasanya itu lebih sakit ketika mencabut bulu kaki ya teman-teman daripada bulu ketiak. Tapi ketika mencabut bulu ketiak, dia tuh kelihatan banget sampai kecabut ke akar-akarnya ya teman-teman. Aku mau ngasih tahu cara ngebersihin alat ini seperti apa. Jadi alat ini tuh nggak perlu dicuci ya teman-teman. Tadi di awal aku lupa ngasih tahu kalau di dalam packagingnya itu kita juga mendapatkan kuas seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa langsung membersihkannya menggunakan kuasnya. Diginiin aja. Ini bulu-bulu yang tersangkut pada alat ini akan terlepas dengan sendirinya ya teman-teman. So, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalau misalkan ada yang belum aku sampaikan, kalian bisa langsung komen di bawah ya teman-teman. Atau kalian bisa langsung DM ke Instagram aku di @pradiptarahayu. Kalian bisa nanyakan apapun di situ ataupun di kolom komentar, terserah kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.